Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Untold Story. Di sini kita sedang berada di Arseto di Kota Solo. Nah, saya sedang bersama dengan Mas Johan. Mas Johan ini menjadi narasumber ya. Kebetulan soalnya Mas Johan ada salah satu cerita yang cukup menarik yang mungkin orang lain belum pernah atau mungkin bahkan ada yang sudah pernah merasakannya, tapi di sini ceritanya cukup menarik. Ya, Mas Johan. Ya, ini sangat menarik sekali, soalnya juga belum ada yang pernah alami, dan mungkin juga teman-teman juga kalau pernah alami berarti ya keuntungan. Ya, termasuk suatu keberuntungan ya, Mas. Ya, tapi tidak lupa kita di sini menjelaskan bahwa di sini kita hanya menceritakan pengalaman yang dialami oleh narasumber kami, yaitu Mas Johan. Jadi tidak ada niatan untuk menjelekkan suatu tempat gitu ya, Mas ya. Di sini hanya bercerita tentang pengalaman saja yang dialami oleh narasumber. Ya, mungkin bisa dimulai, Mas, dari awal ceritanya bagaimana. Boleh, Mas Jun. Nah, sebelumnya saya juga mau disclaimer dulu sebelumnya. Saya di sini tidak menjelek-jelekan nama baik atau instansi yang saya pakai untuk kosakata yang saya ucapkan ataupun yang saya ceritakan di sini, dan mungkin juga teman-teman juga agar lebih berhati-hati lagi ke depannya saat melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, di sini saya ingin cerita itu sih, Mas Jun, mengenai tentang saya naik gunung, terutama di Gunung Lawu. Gunung Lawu ya. Ini untuk pemberitahuan buat teman-teman, Gunung Lawu itu ada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, Mas ya, pas di tengah-tengahnya. Di sebelah timur Kota Magetan ya. Kalau yang sini daerah Karanganyar. Ya. Ya, mungkin lanjut aja, Mas ya. Ini langsung aja, Mas Jun. Nah, ini juga cerita menarik dan berbeda sekali dengan orang-orang yang saat naik gunung, yaitu naik di puncak Lawu atau Gunung Lawu. Nah, ketika saya kan bersama teman-teman ya, Mas Jun, kita rombongan awalnya ganjil, Mas Jun, itu 5 orang. Iya. Terus akhirnya kan dari mitos gunung bahwa jangan pernah naik saat ganjil, nanti salah satunya pasti ada orang yang membuntuti atau yang ikut. Oh, gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita akhirnya panggil teman satu lagi. Dan akhirnya kita jadi berenam, kita naik puncak Gunung Lawu. Nah, kita berawal dari kita ketemuan dulu di bawah flyover Palur. Oh iya. Soalnya kan ada temen yang juga dari Sragen dan ada temen yang dari Solo juga, Mas Jun. Iya. Nah, akhirnya saya janjian dulu di situ. Nah, kebetulan kita sudah terkumpul di situ 6 orang. Di flyover itu tadi. Nah, di flyover itu tadi. Akhirnya udah kita berangkat dengan motor 3. Jadi kita gonjang-gonjangan. Iya. Akhirnya ya udah situ dengan niatan baik sih sebenarnya, Mas Jun. Soalnya juga saya bawa teman saya yang emang dia udah menjadi tentara. Oh iya. Jadi emang dia niatan ke puncak Gunung Lawu juga mengetes fisiknya. Sama di Gunung Lawu, di puncak Lawu kan itu emang ada kayak tugu atau apa. Nah, tugu atau apa, jadinya dia di sana itu yang buat kan Kopassus kalau nggak salah ya, Mas Jun. Iya. Nah, dia juga pengen tahu bentuknya itu kayak gimana, bentuk tugunya itu. Apalagi dia orang Sragen dan dia juga nggak pernah naik kayak gitu. Seketika itu dia angkatan sama kayak kita, Mas Jun, tapi dia udah langsung terjun ke bagian tentara. Akhirnya dia keterima dan dia akhirnya pengen tahu bahwa
puncak Gunung Lawu itu kayak gimana yang dibuat zaman dahulu untuk penaikan pangkat. Nah, terus ketika ya udah kita langsung ke sana, kita melalui pendaftaran, kita itu Mas Jun, kita lewatnya bukan Candi Cetha. Oh iya, kan ada beberapa jalur juga ya Mas ya. Ada jalur lewat Candi Cetha dan Cemoro Sewu. Cemoro Sewu ya. Nah, itu Mas Johan lewat? Aku kemarin akhirnya lewat Cemoro Sewu. Soalnya Cemoro Sewu, ya. Temenku kan banyak yang baru-baru naik Mas Jun. Iya. Aku sendiri mengantisipasi aja walaupun aku sendiri sering naik gunung, tapi kan daripada ada apa-apa di jalan atau kemudian hari lah atau apa, akhirnya ya udah kita naik yang lebih simpel dan lebih ada anak tangganya juga, ada pos-posnya juga dan lebih aman lah untuk lewat jalur Cemoro Sewu itu. Tidak berisiko gitu ya Mas ya. Benar sekali Mas Jun. Akhirnya udah kita melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran, nah ini yang menariknya di sini teman-teman. Kita tuh pas awal mula di Cemoro Sewu kita melakukan pendaftaran. Setelah itu kita berdoa sebelum naik kan Mas Jun. Iya. Nah akhirnya disambut oleh kalau biasanya dibilang itu Sunan Lawu. Oh iya, Sunan Lawu itu cara-caranya apa, penunggu Lawu atau bagaimana ya Mas? Enggak Mas Jun, kalau Sunan Lawu biasanya itu yang jaga Gunung Lawu. Oh iya, yang kalau jaga biasanya disebut yang Lawu atau biasanya apa itu Brawijaya. Brawijaya. Oh iya, Brawijaya 5 itu 5. Ya cerita yang beredar di masyarakat itu ya. Nah akhirnya ya udah, nah itu diwujudkan dengan disambut baik dengan Sunan Lawu yang Lawu dengan wujud burung jalak mungkin. Oh burung jalak. Burung jalak. Oh jadi burung jalaknya ada gitu. Langsung ada. Jadi kita di situ udah melakukan pendaftaran, kita mau naik kan berdoa dulu di gerbang itu. Akhirnya tiba-tiba ada burung jalak menghampiri. Banyak banget mungkin, kurang lebih ya 3-4 burung lah. Itu langsung jelas itu ada gitu. Langsung ada di depan aku. Terus akhirnya ya udah kita naik. Nah kok anehnya juga yang unik di sini, itu kita diikutin, diarahin burung jalaknya ikut jalan ikut gitu. Ikut jalan ikut naik. Oh, itu terbang gitu. Dia terbang setiap dari tangga itu dia terbang setiap tangga gitu. Terus dia mencok ke pohon-pohon kayak gitu. Oh. Itu anehnya di situ dan uniknya di situ. Aku juga nggak tahu atau apa. Emang kita niatan di situ baik, nggak ada niatan yang apa-apa. Kalau boleh tahu Mas, kalau dari cerita orang-orang kan kalau diikutin gitu emang ada niat baik dari yang mau naik atau mau muncak itu emang udah berniat baik, akhirnya makanya ditemani oleh burung jalak itu. Nah kalau saya boleh tahu niat Mas Johan di situ buat naik itu apa ya Mas, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau kemarin tuh niat saya dan teman-teman, yang pertama udah kita naik dengan pengen tahu Gunung Lawu gimana, teman-teman juga nggak tahu kan, akhirnya saya menunjukkan dan apa kebetulan juga saya juga nggak tahu ada teman saya yang tentara itu yang berniatan baik ke atas untuk melihat apa tugu yang untuk pengangkatan pangkat tentara itu atau apa juga nggak tahu, soalnya kan doanya setiap orang beda-beda. Kalau dari aku sendiri kemarin pas 6 orang itu saya juga berdoa di situ, moga-moga kita berangkat dari sini dengan baik, berniatan baik, kita harus turun juga baik dan selamat sampai tujuan semuanya. Aku cuma doa itu sih Mahicun, jadinya biar nggak ada halangan apapun di jalan pendakian. Tapi untuk doa yang teman-teman saya juga nggak tahu. Gitu. Kalau kebetulan juga itu juga momen pertama aku sih Mahicun setiap naik ke puncak Lawu, baru kali itu. Baru pertama kali ditemenin burung jalak. Itu kalau nggak salah ceritanya kan juga udah beredar kalau ada burung jalak itu juga Mas kayaknya. Itu ngikutin waktu naik ke puncak gitu. Nah itu emang burung atau sebenarnya yang Mas Johan lihat sendiri itu emang nyata burung atau emang tanda kutip itu cuma yang makhluk yang berwujud burung gitu? Oh gitu. Kalau dari aku sendiri, pandanganku sendiri kan teman-teman kadang juga nggak tahu, yang tahu ya aku dan sebagian temanku juga. Kalau aku lihat dari mataku sendiri ya Mas Icun, cuman dia kayak utusan dari yang Lawu untuk mengantarkan
kita sampai naik ke atas, kayak ibaratnya kalau nggak salah panglima. Oh gitu, berarti itu cuma utusan gitu ya Iya, Mas? cuma utusan. Tapi ya pas kita kita masuk di Cemorosewu itu di depan gerbang itu emang udah kayak ada penjaganya, kayak Mas Jun kalau tahu kayak cerita zaman dulu ada sosok penunggunya itu loh Mas, itu kayak bawa pedang sama tameng kayak gitu. Oh iya. Nah gitu. Yang patung-patung itu. Tapi itu emang wujudnya nyata, ada. Ya itu kalau patung namanya patung apa ya? Saya juga lupa. Yang hitam biasanya kanan kiri itu ya Mas ya. Ya itu kalau dari beberapa orang yang cerita mungkin nanti bisa kita ulik juga di channel kita ini nanti tentang patung hitam yang biasanya bawa apa Mas, gada ya itu ya? Gada. Bawa gada biasanya di depan keraton atau di depan apa gitu. Ya nanti mungkin jadi pembahasan kita juga ke depannya. Nah ini kalau untuk burung jalaknya mungkin lanjut lagi gimana ceritanya? Kalau burung jalaknya itu mungkin dari mata saya dan saya lihat itu cuman kayak utusan yang Lawu, Sunan Lawu Brawijaya 5. Dia mengutuskan kayak ajudannya atau apa saya juga nggak tahu. Terus dia untuk mengantarkan sampai atas. Nah dan kebetulan juga itu kita berangkat dari bawah sampai pos 1, kita berhenti istirahat, dia nungguin Mas Ijun. Oh nunggu di sana? Nunggu sana. Jadi kita makan minum di posko 1 itu dia menengger di pohon. Paling keliling-keliling sekitar situ gitu aja. Terus kita mau yaudah ayo kita lanjut puncak 2 dan seterusnya, soalnya juga udah mau menjelang malam, menjelang maghrib kayak gitu kan. Iya. Udah akhirnya kita lanjutin lagi sampai pos 2 dan ternyata juga nggak disangka-sangka, tak kira udah sampai pos 1 udah hilang. Iya. Akhirnya dia lanjut lagi Mas Jun. Dia ngikutin terus. Ngikutin terus. Itu sampai kita ngecamp di situ kan, soalnya udah kebetulan kita udah nggak nyampe waktunya. Iya. Malam hari jam 7 udah nggak nyampe. Kita mengharuskan takut juga kalau kabut turun. Iya. Kan rumornya juga di Gunung Lawu kalau kabut turun kita emang harus berhenti. Iya. Jangan sampai kita lanjutin perjalanan, soalnya itu emang udah fakta dan mitosnya banyak orang hilang. Takutnya itu Mas Jun. Iya. Ya buat meminimalisir kejadian apa-apa ya Mas ya. Akhirnya ya udah kita jam 7, jam 8 kita mendirikan camp di posko 2. Ya udah kita ke sana dan seketika kita ya malam hari itulah kita di sana juga ngobrol aja, dan itu dia masih di situ Mas Jun, nungguin di bawah, kalau nggak salah di bawah, terus dia nengger di pohon lagi kayak gitu. Oh berarti itu selama perjalanan kalau berhenti ya ikut berhenti, kalau jalan ya ikut jalan gitu. Benar Jun. Oh itu kalau boleh tahu itu burungnya dari awal itu satu burung, maksudnya satu burung kan tadi ada 3 burung. Ada 3 burung. Nah itu nanti misal ini satu pergi terus datang satu lagi atau emang 3 burung itu dari awal sampai ke atas itu masih tetap sama Mas? Beda-beda Mas Jun. Jadi beda-beda. Jadi gantian gitu. Nah, yang satu pergi kan nanti ada datang lagi ya gitu. Tapi jumlahnya tetap 3 itu burungnya? Enggak, banyak Mas Jun. Jadi banyak? setiap gantian. Jadi ini ganti keluar. Jadi setiap ngikutin kita beda-beda lagi. Gitu. Orang kita nggak berhenti di posko aja, kayak kita berhenti di kayak di pinggiran kayak gitu. Iya. Dia juga berhenti Mas Jun. Oh berarti emang nemenin ya Mas? Iya, emang nemenin. Makanya kayak kita tuh berenam kayak diantar ke puncak, dikasih tahu jalannya sampai ke puncak. Nah akhirnya ya udah kita setelah kita berenam naik ke puncak, akhirnya kita sampai ke puncak Mas Jun. Dan sampai ke puncak itu kita udah burung jalaknya itu yang launya udah nggak ada. Oh burung jalaknya udah nggak ada di atas? Udah nggak ada. Oh terus habis kejadian itu terus gimana Mas? Ya udah berarti kita pas sampai di sana ya udah kita ucap syukur juga sampai atas dengan keadaan selamat sampai tujuan di puncak Gunung Lawu. Walaupun memang ada sempat kendala sih Mas Jun. Kendalanya gimana? Kendalanya pas kita udah mau sampai summit biasanya kalau orang-orang gunung tahu ya summit ke puncak. Iya. Nah itu kan di Gunung Lawu kan terkenal Mbok Iem. Nah itu kan udah mau ke summit kan Mas Jun. Nah situ perdebatan antara aku dan temenku yang emang belum tahu lewat sini loh, padahal
aku udah jelas-jelas lihat burung jalaknya pilih ke kiri, Iya. dia malah arah ke Mbok Yum yang jurusan Candi Cetok. Loh, apa arah jalan Candi Cetok? Iya. Loh, kok lewat situ toh? Lewat sini loh. Nah, teman-temanku yang pada nggak tahu, yang sering minta gunung aku sama temanku berdua, aku lewat kiri, tapi teman-teman yang 4 malah lurus. Ya udah, aku sama temanku ngikutin yang 4 orang tadi, temanku soalnya takut kan kalau emang dia sendirian tak tinggal nanti terjadi apa-apa. Ya udah sampai situ dia nggak percaya, akhirnya tanya Mbok Yum tadi. Terus Ya udah Mbok Yum, ya itu mas lewat jalannya situ. Iya. Akhirnya dia baru nurut. Ya udah burung jalaknya di situ udah hilang mas Yum. Berarti pas persimpangan jalan itu mas ya. Terus waktu itu berarti habis persimpangan itu kan burungnya udah nggak ada. Terus waktu turun waktu turun itu emang cuma dalam waktu sehari sih mas. Jadi kita sampai sana tuh submit itu jam 8 pagi kalau salah. Nah itu kebetulan juga kita muncak di sana barengin sama Ki Pranalewu. Oh Ki Pranalewu. Nah kebetulan itu kan ada sempat orang hilang yang 1 orang kemarin tuh mas Jun. Oh si siapa namanya? Nah nggak tahu orang Magelang atau siapa yang hilang tahu. Itu. Nah itu kebetulan dia hilang tapi lewat jalur pendakian Candi Cetok kan. Iya. Nah yaudah kebetulan juga saya turun pas Ki Pranalewu datang. Jadi ya udah kita ya udah ucapkan salam, mari kak, gitu. Ya udah akhirnya saya turun dan Ki Pranalewu di atas. Saya nggak tahu dia ngapain, saya juga nggak tahu. Dia berserta rombongannya sama kru TV-nya. Oh gitu. Berarti rame-rame juga. Rame-rame juga. Ya udah kita turun. Kebetulan itu 1 hari jam 8 kita sampai bawah udah sore hari lah. Sudah nggak ada apa-apa, aman aja ya. Cuman kebetulan juga itu kalau nggak salah mulai turun dari Mbok Yum tadi. Iya. Sampai turun itu kebetulan juga diikutin lagi mas. Oh berarti pas di persimpangan yang tadi nih pisah itu tadi. Terus sampai turun gitu? Iya, dia datang lagi mas. Oh ya di tempat yang sama pas pisah tadi. Benar. Oh gitu. Terus sampai ke bawah itu diikutin lagi atau gimana mas? Sampai ke bawah itu diikutin lagi mas Jun. Dari teman-teman, dari hal sekecil itu akhirnya teman-teman percaya mas Jun bahwa emang dunia lain, beda dunia itu emang ada. Iya. Akhirnya dia udah ngikut perkataanku sama ngikutin burung jalaknya itu sampai ke bawah. Akhirnya turun ya udah pelan-pelan istirahat. Terus akhirnya saya kasih tahu sama temen-temenku itu kalau nggak percaya dia masih nungguin kan. Iya ya Jo, bener dia nungguin. Akhirnya yang tadi nggak percaya bisa percaya. Jadi dari hal sekecil itu dia percaya walaupun memang dia nggak berwujud tapi hanya kayak utusan atau cuman berwujud burung. Iya. Dia dari situ mulai percaya mas. Ya mungkin ada cerita lainnya dari Mas Johan atau ceritanya masih bisa berlanjut? Masih bisa lanjut. Oh masih lanjut? Gimana mas? Nah setelah itu ya udah kita turun sampai bawah kan itu udah kita kemas barang dari tadi atas. Kita istirahat di atas ya kurang lebih ya 30 menitan lah. Kita kan juga capek, minum-minum, makan-makan. Nah bertemu dengan Ki Pranalewu tadi ya udah kita akhirnya turun kita selesai jam pukul sore hari lah. Sore hari habis itu kita ke sana, saya dan itu diikutin. Udah sampai situ kita pamitan selesai, akhirnya burung jalaknya itu hilang lagi pas di pintu keluar. Berarti emang nemenin dari berangkat terus sampai pisah tadi sampai pulang juga ditemenin. Makanya itu hal yang unik bagi aku sih mas, sama teman-teman juga. Soalnya pengalaman pertama juga. Gitu ya. Soalnya aku 3 kali 4 kali naik Gunung Lawu itu nggak pernah diikutin kayak gitu mas Jun. jarang. Emang kalau nggak ada niatan baik, terus nggak ada niatan yang emang di sana gimana lah kayak gitu. Dan juga aku pesan sama teman-teman juga sih untuk naik Gunung Lawu itu atau gunung manapun jangan pernah ucap kata-kata yang kotor mas Jun. Oh iya. Itu emang fatal ya mas ya? Itu kadang yang mengakibatkan kita untuk kadang tersesat, kadang dibuat jalannya sama yang makhluk-makhluk yang di gunung, jadi berbeda arah, harusnya ke kanan malah ke kiri. Gitu.
Berarti kalau untuk pendaki-pendaki mungkin lebih sopan gitu Mas ya, lebih sopan sekali. lebih jaga ucapannya. Ya. Nah terus itu juga pas, dan aku juga kaget Mas Jun, pas saat itu kan kita udah turun udah selesai. Iya. Udah akhirnya kita ambil identitas kita yang ada di loket. Iya. Akhirnya kita selesai. Nah sempat kita pulang, setelah pulang nih Mas Jun, terus ada berita kan, kita setelah selesai muncak itu 2 hari atau 1 hari ada berita yang tentang Kiprana Lewu muncak tadi Mas Jun. Iya. Nah itu kan dia mau mau cari yang sosok yang dia hilang tadi, yang hilang, satu orang anak magelang tadi. Iya. Nah yaudah akhirnya dia juga yang Kiprana Lewu mengasih informasi yang berita, dia juga nggak menemukan. Karena yaudah yang anak Magelang itu atau yang itu saya sampai sekarang juga nggak bisa ditemukan. Sampai sekarang ya? Iya. Oh iya. Tapi di sini saya juga mohon maaf apabila saya menyebutkan kayak itu tadi, saya tidak ada maksud hal apapun. Ini dari cerita saya sendiri dan cerita yang saya dapat informasi di berita. Ya mungkin nanti kalau ada salahnya salah informasi atau bagaimana bisa dimaafkan juga ya Mas ya. Ya. Saya kemarin ngepasi banget sama Kiprana Lewu juga naik ke puncak Lawu. Iya. Dan dikawal sama yang itu Mas yang biasanya muncak di Gunung Lawu, rescue-nya. Oh iya. Jadi dia di sana bawa anjing. Iya. Yang ngikutin itu. Oh, berarti timnya banyak juga. Timnya banyak juga kemarin, tapi kemarin memang lewatnya jalur Candi Cetro. Soalnya yang itu lewatnya Candi Cetro gitu. Gitu. Tapi untuk teman-teman yang untuk pemula pengen naik Gunung Lawu jangan khawatir. Tetap selalu safety, selalu hati-hati. Apalagi untuk pemula mending lewat jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang itu sama aja. Jadi lebih enak, ada anak tangganya, naik juga lebih mudah dibandingkan lewat Candi Cetro karena dia di sana sabana Mas Jun. Oh, sabana itu gimana Mas? Sabana itu jadi kita jalan ya udah kayak kita jalan biasa itu. Iya. Lewat kayak perbukitan kayak gitu. Oh gitu, berarti lebih susah medannya. Lebih susah medannya, apalagi naik turun. Oh, lebih mudah yang Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Iya benar, saya udah ada anak tangganya, walaupun memang anak tangganya udah sekarang emang agak rusak. Iya. Sama pegangan anak tangganya juga udah rusak, tapi untuk prefer lebih ke situ untuk pemula-pemula. Oh iya. Ya mungkin ada cerita lain lagi Mas? Untuk yang unik-unik cuman itu sih Mas, itu sama yang untuk misteri hanya yang itu tadi. Kita naik ke gunung hanya harus genap jangan ganjil. Ya? Iya. Itu. Pokoknya harus genap gitu ya. Ya, mungkin itu tadi, atau ada pesan lain untuk mungkin pendaki-pendaki yang mau mendaki di Gunung Lawu. Mungkin itu aja sih bagi aku, dan pesanku juga tadi udah saya sampaikan juga Mas Jun. Mungkin untuk yang pemula-pemula jangan khawatir dan jangan takut untuk naik ke puncak gunung. Yang penting itu jaga sopan santun, sikap, sama perilaku. Oh iya. Kita hidup memang ada 2 dunia Mas Jun. Iya. Satu dunia kita dan dunia mereka. Iya. Nah maka dari itu kita juga saling menghormati satu sama lain. Makanya kadang kalau ada pendaki yang buang sampah itu sembarangan dan sampahnya nggak dibawa turun. Iya. Nah itu loh. Jadi mereka kadang juga marah. Ya jaga tempat juga Mas ya. Itu benar. Ya mungkin itu saja Mas. Udah, itu aja. Ya mungkin itu saja untuk cerita kali ini. Ya mungkin bisa diambil pesannya buat teman-teman yang nonton atau buat teman-teman yang ada mau naik gunung sama teman-temannya, bisa diambil pesannya di cerita kali ini. Ya mungkin cukup sekian ya Mas Yahya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Untold Story. Jangan lupa share juga, boleh. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.